Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Yani. Bagaimana kabar Bu Yani hari ini? Alhamdulillah sehat. Berarti Bu Yani sudah siap ya untuk mengadakan atau melakukan pendampingan individu 3 kali ini? Insyaallah. Baik Bu Yani, kita mulai pendampingan individu 3 kali ini. Kita akan membahas tentang implementasi pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah itu. Kemudian fokus pendampingannya adalah yang pertama, nanti Bu Yani akan melakukan refleksi hasil survei umpan balik 360 derajat dan penilaian sendiri tentang kompetensi guru penggerak. Nah, yang mana Bu Yani kan ketika PI2 sudah memberikan lembar survei mengenai kompetensi guru penggerak kepada kepala sekolah, kepada 5 orang rekan sejawat dan 5 orang murid. Tentu juga sudah melihat Bu Yani di LMS sudah mengerjakannya. Hal itu hasilnya sudah diunggah di LMS dan sekarang kita melakukan refleksinya lagi. Dan yang kedua, fokus pendampingannya adalah diskusi rencana menerapkan pembelajaran profesional yaitu PSE. Lalu yang ketiga adalah diskusi hasil OKKRI 2 kemarin itu tentang keterlaksanaan dari tahap bagja. Nah, apakah itu sudah terlaksana di sekolah Bu Yani atau belum? Nah, itu yang akan kita bahas di pendampingan individu 3 kali ini. Nah, baik Bu Yani, kita mulai. Apakah saya jawab memastikan dulu, apakah Bu Yani sudah menginput instrumen lembar umpan balik di LMS sesuai dengan responden yang telah ditetapkan, yaitu kepala sekolah, murid, dan rekan sejawatnya? Apakah ada kendala ketika menginputkan di sana? Tidak ada. Berarti akan ya di LMS seperti boleh diinputkan di LMS, yaitu lembar umpan balik dari 3 responden ini ditambah dengan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak di PI2. Lalu Bu Yani, selama 1 bulan terakhir ini, ketika mengikuti program guru penggerak ini, apa saja proses yang sudah berjalan yang Bu Yani telah lakukan selama 1 bulan terakhir ini? Seperti kita mempelajari tentang modul 2.1 pembelajaran diferensiasi. Ya, di situ saya juga sudah menerapkan di lokal tentang pembelajaran diferensiasi ini, yang mana saya mengelompokkan murid-murid sesuai dengan kebutuhannya. Ada yang mampu dia dalam bidang audio, dalam bidang visual, dan juga bidang kinestetik. Seperti itu lagi. Jadi kemudian saya kelompokkan sesuai dengan kebutuhannya. Sebenarnya kalau di audio berarti saya memberikan sebuah pembelajaran yang mana anak ini mendengarkan. Jadi anak yang audio ini menyimak ya. Kemudian yang visual melihat apa yang dibaca atau apa yang ditampilkan oleh teman-temannya. Kemudian kinestetik, anak disuruh melakukan kegiatan yang sesuai dengan pembelajaran yang diberikan. Kemudian satu bulan terakhir ini ada yang sudah bergerak selain diferensiasi? Kalau Kedua, 2.2, yang untuk modul 2.2 itu kan mengenai pembelajaran sosial emosional, yang mana di sini saya memberikan pembelajaran kepada anak tentang kesadaran dirinya, mengungkapkan kegiatan-kegiatan yang positif dalam dirinya, memberikan pemahaman bahwa dia dalam proses pembelajaran dia harus melakukan kegiatan yang positif. nah, terima kasih Bu Yani atas refleksinya selama 1 bulan terakhir ini. Jadi sudah banyak sekali yang Bu Yani dapatkan selama 1 bulan terakhir dari program guru penggerak ini, yaitu tadi adalah diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional atau PSE. Nah,
PNS pun Bu Yani sudah banyak kemajuan ya, sudah tugas-tugasnya baik itu diferensiasi maupun di PSE-nya, dan itu akan dipertahankan dan tetap konsisten. Nah, kita masuk ke bagian inti pendampingan Bu Yani, yaitu tentang refleksi hasil survei umpan balik 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak. Nah, nanti ini Bu Yani kita ajak untuk berefleksi bagaimana tanggapan yang diberikan oleh responden, yaitu 3 responden itu, yaitu kepala sekolah, murid, dan rekan sejawatnya Bu Yani. Nah, kemudian mengenai kita mulai dulu dari analisis secara mandiri. Nah, bagaimana menurut Bu Yani berdasarkan penilaian diri sendiri ini tentang kompetensi guru penggerak yang Bu Yani miliki. Tentang kompetensi guru penggerak yang saya miliki, ada di sini kan ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh guru penggerak. Di sini yang salah satunya sudah saya terapkan dan sudah kebetulan ini adalah tanggapan dari kepala sekolah juga dari semua sejawat. Kalau yang menurut Bu Yani saja dulu, yang berpihak pada diri dulu. Ya, kepemimpinan dalam pembelajaran. Berarti bagi itu yang Bu Yani telah meningkat begitu. Iya, soalnya nanti kemarin dari kepemimpinan itu artinya kan mengkondisikan pembelajaran pada peserta didik sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi alhamdulillah sudah meningkat dari yang biasanya hanya fokus dengan satu metode saja. Jadi bermacam-macam metode yang digunakan untuk pembelajaran. Lalu bagaimana dengan tanggapan murid Bu ini terhadap perubahan yang Bu ini lakukan tadi? Ya, kalau dari murid yang dia merasa senang, bahkan pembelajaran yang dilakukan menyenangkan katanya kan. Setelah itu dari segi pembelajaran yang saya berikan itu ada juga melakukan e-speaking. Jadi dengan ya yang kelas 2 memang ya seperti itu harusnya ya Bapak ya Ibu. Soalnya kalau di kelas 2 hanya sekedar menonton saja menerangkan, jadi anak itu merasa bosan. Jadi ada seling-seling kegiatan yang digunakan untuk merefresh kegiatan siswa itu. Saja di dalam lingkungan kelas itu saya gunakan e-speakingnya seperti menyuruh anak melihat benda atau memperhatikan benda mana yang ada di sekitar kelas kita yang berwarna, kan warna merah. Ya, anak diajak Diajak untuk ya. Kemudian mereka untuk berebutan gitu, melakukan mengejar yang dimari di setiap itu dia mencari partner ya seperti itu. Ya. Berarti itu yang menurut Bu ini saya sudah mengalami peningkatan. Lalu berdasarkan penilaian diri sendiri Bu Yani terhadap kompetensi guru penggerak yang telah dimiliki, itu pada poin mana yang menurut Bu ini perlu ditingkatkan lagi? Cuman di sini pengembangan diri dan orang lain. Kenapa Bu Yani itu beranggapan bahwa itu tuh perlu ditingkatkan lagi? Karena kondisinya di sekolah. Bagaimana itu Bu? Iya. Sekolah. Di sekolah kan Infocus kemarin terkendala. Jadi kalau untuk mengadakan kombel atau komunitas sekolah, mengadakan kegiatan Terkendala dengan sarana. Iya, sarana dan prasarana. Jadi dengan itu ketika ada apa namanya materi atau apa yang ada dalam yang bisa dikembangkan ke teman sejawat Ya. itu terkendala seperti itu untuk menyampaikan itu. Nah, itu kan menurut diri sendiri, penilaian terhadap diri Bu Yani sendiri. Lalu bagaimana dengan umpan balik yang diberikan oleh kepala sekolah? Itu pada bagian mana menurut kepala sekolah Bu Yani itu sudah mengalami peningkatan dalam hal kompetensi guru penggerak? Di sini kan ada kompetensi guru penggerak dan kepemimpinan dalam pembelajaran, kemudian manajemen sekolah, terus peningkatan sekolah. Kemudian di sini yang sudah diberikan tanggapan oleh kepala sekolah yaitu tentang kepemimpinan dalam pembelajaran. Bagaimana menurut kepala sekolah? Jadi di sini saya sudah memberikan pertimbangan kepada murid yaitu
kegiatan yang menarik bagi siswa. Berarti itu yang menurut kepala sekolah berarti telah mulai meningkatkan. Lalu menurut kepala sekolah nih Bu Yani, bertemu dengan beliau itu pada bagian mana Bu Yani perlu meningkatkannya lagi? Dari segi pengembangan sekolah nih. Jadi kenapa menurut kepala sekolah itu perlu ditingkatkan? Karena memang sih kendala seperti tadi kan sarana prasarana, kemudian minat siswa juga perlu dimotivasi ya, itu kendalanya. Jadi minat siswa itu belum maksimal termotivasi dalam dirinya untuk melakukan kegiatan tersebut. Lalu apa rencana Bu Yani ke depannya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut? Jadi berkolaborasi dengan teman-teman sejawat bagaimana cari solusinya, kemudian juga menyampaikan kendala apa yang seharusnya kita penuhi agar tidak menjadi kendala lagi. Jadi berkolaborasi juga dengan kepala sekolah, punya sarana prasarana tadi yang kurang, apakah bisa itu berkomunikasi dengan kepala sekolah, apakah bisa kepala sekolah menyediakan sarana yang dibutuhkan gitu. Nah tadi kan di sini juga sudah kepala sekolah, lalu kita ke umpan balik dari rekan sejawat. Nah, kemarin kan Bu Yani telah menyebarkan semacam survei kepada 5 orang rekan sejawatnya. Nah sekarang kita refleksi, menurut rekan sejawat Bu Yani, pada bagian mana kompetensi guru penggerak yang Bu Yani miliki telah mengalami peningkatan dengan besar? Kalau peningkatan tentang pembelajaran yang ada di dalam kelas itu Berarti sama dengan kelas sekolah. Iya, iya. Cuman yang tidak, yang belum, yang harus ditingkatkan lagi untuk berkolaborasi dengan wali murid, mendatangkan ya orang tua. tamu sebagai pemateri yang ada dalam kelas gitu kan. Oh seperti itu. Berarti ada datangkan narasumber lain Iya, ke dalam selain kelas. kelas. Nah itu belum terlaksana. Iya, belum. Nah lalu bagaimana dengan murid? Kalau murid sebenarnya kalau mengkondisikan wali murid ke sekolah mungkin tidak memungkinkan ya, Bu. Jadi tanggapannya kalau seandainya kalau apapun yang dilakukan oleh guru di dalam kelas, tanggapan murid memberikan respon yang positif dari kegiatan tersebut. Berarti tanggapan murid terhadap perubahan yang Bu Yani dilakukan ini positif sekali dan mereka menerima. Nah lalu menurut murid Bu Yani kan ada sumber-sumber mengenai penilaiannya. Itu pada bagian mana menurut mereka itu Bu Yani belum sesuai dengan keinginan mereka? Mungkin mereka memberikan simbol cemberut seperti itu. Itu bagaimana? Pada bagian mana? Dari umpan balik kemarin tidak ada yang bikin cemberut. Oh gitu, berarti semuanya tersenyum. Senyum semuanya. Nah, berarti kesimpulannya tidak ada yang perlu diperbaiki bagi Bu Yani menurut umpan balik dari murid gitu ya. Nah, baik Bu Yani, berarti ini ada berbagai macam tanggapan dari mereka, dari 3 responden ini, yaitu kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid Bu Yani. Nah, kemudian menurut Bu Yani berdasarkan umpan balik tadi, baik itu yang sudah meningkat menurut mereka maupun yang perlu ditingkatkan lagi menurut mereka, itu perilaku apa yang menurut Bu Yani terus Bu Yani lakukan ke depannya? Diri kita dulu baru kembangkan Betul, diri kita terlebih dahulu dikembangkan ya, baru bisa mengembangkan orang lain. Kalau ada motivasi diri untuk mengembangkan diri, itu bagaimana cara kita mengembangkan? Nah melalui apa Bu Yani bisa mengembangkan diri ini contohnya? Apa yang Bisa saja dengan lain? umpamanya mengikuti seminar-seminar, webinar seperti itu kan, ada pelatihan-pelatihan. Jadi dari situ apapun yang dibutuhkan, cari pelatihan yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, kemudian berdasarkan umpan balik itu juga, nah perilaku apa
yang menurut Bu Yani perlu Bu Yani hentikan? Ya, misalnya Bu Yani selama ini dengan seperti ini, kemudian Bu Yani berpikir, oh itu tuh perlu dihentikan atau diganti dengan hal yang lain, itu ada nggak Bu Yani? Misalnya selama ini Bu Yani mengajarnya tidak berpikir, kemudian diganti dengan hal yang lain, itu ada nggak? Menurut mereka? Berarti tidak ada, berarti tidak ada perilaku yang perlu dihentikan gitu ya. Baik Bu Yani. Lalu dukungan apa yang Bu Yani butuhkan agar kompetensi ini terus meningkat? Dukungan semua pihak komunitas sekolah. Jadi ada kepala sekolah, kemudian teman sejawat, kemudian murid itu sendiri yang ingin lebih maju dari yang biasanya. Nah, kemudian apa rencana Bu Yani ke depannya untuk semakin mengasah kompetensi guru penggerak yang Bu Yani miliki ini? Supaya nantinya kan kompetensi itu tetap ada melekat pada diri Bu Yani. Apa rencana yang akan Bu Yani lakukan ke depannya? Kompetensi pengetahuan lain, PBB pembelajaran, kemudian pengelolaan sekolah, manajemen sekolah tetap ada di diri Bu Yani. Walaupun PGP itu telah selesai Bu Yani lakukan dan tetap yang kompetensi itu tetap melekat pada diri Bu Yani. Apa rencana Bu Yani yang akan dilakukan? Yang ada tetap konsisten melaksanakannya, yang belum ada ditambah dan yang belum ada gitu. Jadi segala kegiatan kompetensi yang ada dalam diri terlalu konsisten dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian apabila ada kekurangan dari seperti manajemen atau pengembangan diri dan sosial itu lebih ditingkatkan lagi dari itu. Nah, menurut Bu Yani siapa saja pihak yang bisa membantu Bu Yani untuk meningkatkan kompetensi ini? Semua komunitas sekolah. Berarti semua Iya, komunitas yang ada di luar. Jawab, murid. Kalau seandainya tidak mendukung salah satunya itu tidak berjalan programnya. Ya, setuju sekali Bu Yani. Jadi memang kolaborasi semua warga sekolah untuk pengembangan diri maupun pemimpin dalam pembelajaran, manajemen sekolah dan teman-teman sekolah memang butuh kerjasama di sekolah maupun di luar komunitas. Nah, terima kasih Bu Yani terkait dengan umpan balik hasil survei dari kepala sekolah, murid dan TK sejawat maupun asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak ini. Berarti ada beberapa hal tadi yang saya tangkap, yaitu ada beberapa yang perlu ditingkatkan lagi, kemudian ada yang sudah baik menurut mereka. Nah itu agar tetap melekat pada diri ini, kompetensi guru penggerak ini, dan tetap ini melakukannya dengan konsisten dan dukungan memang sangat membutuhkan. Nah, terlanjut ke rencana penerapan pembelajaran secara nasional. Nah, Bu Yani kan sudah mempelajari modul 2.2 yaitu tentang pembelajaran sosial emosional. Nah, selama Bu Yani mempelajari modul 2.2 di PGP itu apa saja yang sudah Bu Yani dapatkan atau pelajari di modul 2.2 ini? Dari modul 2.2 kita pelajari tentang sosial emosional Ya, juga termasuk guru juga. Jadi kalau di sini ada 4 ya KSE yang harus dikembangkan dari murid dan juga guru itu sendiri. Apa itu? Yang pertama kesadaran diri, bagaimana dia menyadari dirinya untuk bisa mengontrol dirinya dari segi positif gitu. Istilahnya emosinya bisa dikontrol, kemudian hubungan sosialnya juga bisa dikontrol. Kemudian manajemen diri, dia bisa memanage, oh ini kegiatannya yang positif gitu, ini kegiatannya yang negatif seperti itu. Jadi bisa memanage dalam dirinya apa kegiatan yang perlu dikembangkan, apa kegiatan yang tidak perlu dikembangkan. Kemudian keterampilan dalam berelasi artinya berhubungan dengan sosial dengan orang lain. Tentu kalau guru kan berhubungan dengan teman sejawat, semua komunitas sekolah.
hubungan yang baik dengan teman-teman sejawatnya, teman yang dalam sekolah tersebut ya. Hubungan baik juga dengan guru dan semua komunitas. Terus keterampilan dalam pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan seandainya keinginan kita tidak terlaksana, kita memutuskan ini anggapan yang positif saja, ini positif thinking. Iya. Jadi kita beranggap berarti seperti kayak pokoknya ada dalam kegiatan, contohnya orang tua kita tidak bisa hadir dalam kegiatan kita. Kita positif saja mengambil keputusan bahwa berarti mereka ada kegiatan, keperluan lain seperti itu. Jadi seorang guru itu bisa ditanamkan kepada siswa yang ada di sekolah. Dan juga guru juga seperti itu. Betul sekali Bu Yani. Nah, kemudian apakah Bu Yani ini sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional ini di dalam kelas Bu Yani? Sudah. Apa rencananya? Seperti apa itu rencana PSI di kelasnya Bu Yani? Kan kalau untuk kelas rendah kan sosial emosional kan masih belum stabil. Iya. Kadang-kadang kayak emosi itu kan emosinya bisa jadi seandainya kalau teman tidak mau meminjamkan beberapa atau pensil yang ada, bisa jadi ada yang merebutnya atau seperti itu. Jadi yang harus ditanamkan dari diri anak itu sendiri. Kemudian dari guru itu sendiri. Jadi bagaimana cara mengatasi siswa yang memiliki emosional yang seperti itu. Tapi memang tidak hanya dari murid, Iya, dari guru juga, dari ya. gurunya juga. Nah, apa harapan Bu Yani terhadap murid Bu Yani saat menerapkan PSI? Ya, harapannya seperti ini Bu. Dia menjadi murid yang selalu memiliki emosional yang stabil. Jadi, Stabil. ya, yang stabil. Kenapa? Karena kalau di tingkat SD kan masih labil Iya, emosionalnya mereka masih usia anak-anak. anak-anak yang perlu bimbingan Sampai 15 tahun. Iya, seperti itu. Yang perlu bimbingan. Jadi dengan seperti itu seorang guru harus terus konsisten mengingatkan kepada siswa apakah umpamanya terjadi emosionalnya yang tidak stabil dengan teman-temannya ya. Seorang guru harus membimbing terus sampai kapanpun berarti dia bisa tertanam dalam dirinya, ada kesadaran dirinya, bisa terwujud tujuannya. Ya, menarik sekali Bu Yani dengan PSE yang akan Bu Yani terapkan di kelas Bu Yani. Yang pasti tadi saya menangkap pembicaraan Bu Yani tadi bahwa PSE ini memang tidak hanya untuk murid saja ya Bu Yani, berarti untuk gurunya perlu juga karena guru dengan murid itu kan berhadapan dan saling memberikan emosi ya. Semuanya juga saling mendukung, kepala sekolah, teman sejawat, dan murid juga. Pokoknya seandainya hubungan sosial emosionalnya guru dengan murid sudah stabil, ternyata guru dengan teman sejawat berarti kan jadi contoh, jadi dia sama murid-muridnya nanti. Kalau hubungan sosial emosional dari guru dan teman sejawat tidak stabil. Nah, menarik sekali Bu Yani. Terima kasih atas refleksinya. Mudah-mudahan rencana Bu Yani tadi bisa diterapkan di kelasnya Bu Yani dan saya lihat di PI 4 nantinya Bu Yani. Nah, ini harus memberikan gambaran rinci bagaimana langkah-langkah penerapan PSE di kelas dalam proses pembelajaran nantinya. Nanti kita bertemu di PI dalam hal itu. Nah, kemudian kita bahas tentang tahapan bakja. Nah, di Loka 2 kemarin itu Bu Yani kan sudah mempresentasikan itu di Loka 2 tentang visi, kemudian prakasa perubahannya dan bagaimana alur bakjanya sehingga visi ini atau prakasa perubahan ini bisa dicapai. Nah, sedikit Bu Yani, bisakah Bu Yani untuk menjelaskan kembali bagaimana visi, kemudian prakasa perubahan dan bakjanya, apakah sudah terlaksana tahapan-tahapan
muridnya cerdas, kemudian menyenangkan, pelajarannya sesuai dengan profil sesuai dengan Ya, apa pakaiannya. ya tahapan ketiganya di sini saya membuat sebuah pertanyaan di mana bagaimana apa yang harus dilakukan seorang guru agar pembelajaran itu menyenangkan bagi murid kelas. Jadi mulai dari pertanyaan. Iya, mulai dari pertanyaan. Kemudian guru mencari solusinya dari jawaban pertanyaan tersebut. Kemudian ambil tahap yang kedua itu ambil sebuah pembelajaran yang mana di sini seorang guru harus memiliki pengalaman bisa dijadikan sebagai rujukan atau sumber. Berarti belajar dari mereka yang sudah sukses melakukan sesuai dengan pertumbuhan tadi ya. Nah, kemudian gali-gali dipilih apapun yang kita inginkan kita gali. Contohnya tadi kan sesuai dengan visi kita menyenangkan, pembelajaran yang menyenangkan. Jadi bagaimana cara kita menggali pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa? Terus jabarkan rencana. Rencananya ini lagi beda. Apa rencananya? Waktu itu rencananya itu mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan. Di sini saya dengan pembelajaran yang menyenangkan ini menggunakan ice breaking dari di dalam kelas. Berarti dengan ice breaking itulah pembelajaran yang menyenangkan. Yang menyenangkan. Kemudian memberikan pembelajaran yang dibutuhkan oleh sesuai kebutuhan. Aku Eksekusi. Di sini juga setelah kita kembangkan dalam kelas, kita berikan bagaimana tuh minta tanggapan kepada teman sejawat apakah pembelajaran kita sudah sesuai dengan yang direncanakan. Nah, tadi Bu Yani mengatakan ada rencana-rencana yang akan dilakukan. Nah, sekarang ini apakah rencana itu sudah terlaksana? Rencana untuk pembelajaran. Bukan yang kegiatan sebelum atau eksekusi tadi, tapi rencana, jabatan rencana. Nah, ini. Nah, adakah ada rencana-rencana yang Bu Yani sebutkan tadi? Apakah rencana itu sudah terlaksana? Ya, di sini ada rencananya berusaha dekat dengan setiap murid agar murid merasa lebih santai dan senang saat belajar. Ini sudah terlaksana. Ya, sudah terlaksana. Kemudian mengajarkan dengan semangat, hati yang ikhlas dan juga sabar. Jadi kan karena kelas 2 memang butuh kesabaran. Iya, butuh kesabaran karena karakter anak itu berbeda-beda. Ada yang tidak emosionalnya stabil, ada yang tidak, yang suka menangis, ada yang suka marah seperti itu. Kemudian mencoba memahami dan mengenali karakter murid untuk memudahkan memberikan arahan. Baik Bu Yani, jadi sudah cukup jelas sekali ya tahapan bakja yang Bu Yani jelaskan tadi untuk mencapai prestasi perubahannya. Nah, setelah Bu Yani melakukan tahapan bakja kita yang tadi sampai ke mulai dari bakjanya sampai atur eksekusi ya. Nah, mulai dari buat pertanyaan sampai atur eksekusi tadi Bu Yani sudah jelaskan. Apakah memperoleh hasil sesuai dengan visi guru penggerak yang Bu Yani inginkan? Apakah sudah berhasil? Di anak-anak pun kemarin pas naik kelas kan semester 2 itu dia beranggapan ada beberapa orang mengatakan, kenapa ibu tak pindah kelas 3 saja? Iya, ibu ngajarnya di kelas 3 saja sama enak sama ibu ngajarnya. Itu tanggapan mereka. Berarti mereka sudah merasa Bu Yani memberikan pembelajaran yang menyenangkan ke mereka. Iya, menyenangkannya. Nah, sehingga ketika mereka pindah kelas dengan wali kelas yang baru, berarti mereka merasa kehilangan. Iya. Nah, itu hasil yang Bu Yani rasakan ya. Nah, lalu apa tantangan yang Bu
Yani hadapi ketika menerapkan tahapan Bagja ini? Tahapan ini memang tantangannya sih ada kan sebagian guru ada yang mendukung, ada yang tidak. Oh, jadi ada dukungan, dari segi dukungan. Iya, Ada yang mendukung, ada yang tidak. Iya, kadang ada istilahnya kalau seandainya guru tersebut mendukung kegiatan tersebut di dalam kelas, kemudian dia juga juga menerapkannya juga di kelasnya yang lain gitu kan. Jadi murid pun beranggapan seperti ini pembelajaran yang menyenangkan itu. Jadi ada atau bisa jadi di kelas kita pembelajarannya menyenangkan, di lokal lain ternyata tidak menyenangkan bagi murid. Jadi harusnya adanya kerjasama dengan guru-guru lain agar selalu menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, baik dari kelas tinggi maupun dari kelas rendah maupun kelas tinggi. Berarti murid merasa sama Ya. kelas rendah ataupun kelas tinggi. Jangan sampai seperti tadi, Bu, kenapa Ibu tidak mengajarnya di kelas 3 saja? Ini kan di kelas 2 nih, ikut sama kami, Bu. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Berarti mereka merasa kelas berikutnya tidak menyenangkan lagi. Nah, kemudian apa yang perlu Bu Yani perbaiki ke depannya terkait dengan pelaksanaan tahapan Bagja ini untuk perubahan diri Bu Yani sehingga bisa mencapai visi yang dirumuskan tadi? Pembelajaran Yang perlu diperbaiki ke depannya. ke depan. Lebih ditingkatkan lagi Kerjasama berarti ya, perlu ditingkatkan lagi. Iya, sama dengan Nah, baik Bu Yani, jadi memang Bagja ini memang perlu sekali ya dilakukan, dan seperti yang Bu Yani katakan tadi, memang rekan sejawat itu juga perlu mengetahui tentang hal ini sesuai dengan kata perubahan Bu Yani tadi, yaitu pembelajaran yang menyenangkan. Jadi teman-temannya tinggal di Bu Yani menyenangkannya, tapi ke rekan-rekan yang lain juga mereka harus mampu menerapkan pembelajaran yang menyenangkan juga ke murid-murid mereka. Nah, salah satu usahanya mungkin bisa berbagi. Nah, sampai di sini Bu Yani di pendampingan 3 kita kali ini kita sudah tadi sudah panjang lebar melakukan Bu Yani melakukan refleksi ya tentang pembelajaran yang dilakukan di kelas ini, kemudian bagaimana umpan balik yang diberikan oleh kepala sekolah, rekan sejawat dan muridnya. Lalu Bu Yani sudah bercerita bagaimana rencana penerapan pembelajaran sosial emosional di kelasnya Bu Yani, dan yang terakhir ini adalah bagaimana keterlaksanaan tahapan Bagja. Nah, mudah-mudahan Bu Yani dan mengenai kita sebelum terang tadi tetap konsisten melakukannya dan mendapatkan dukungan dari warga sekolah. Nah, mungkin pendampingan kali ini cukup sampai di sini kita bahasnya. Lalu kita akan sedikit. Apa hal yang menarik bagi Bu Yani terhadap pendampingan individu kita kali ini? Apa yang menarik bagi Bu Yani? yang menarik sebenarnya pembelajaran modul hari ini tentang peningkatan bagaimana cara memmanage sosial emosional, jadi hubungan dengan murid dan guru dan jadi yang saya menarik di sini yang materi itu, kemudian dari pendampingan seperti ini kita bisa istilahnya bisa berbagi pengalaman, berbagi ilmu bagaimana cara mengembangkan pembelajaran. PSE-nya. Nah, kemudian tadi kan yang sudah baik atau yang hal yang paling menarik menurut Bu Yani. Lalu apa yang perlu diperbaiki untuk pendampingan berikutnya untuk DPI 4 menurut Bu Yani? Yang perlu diperbaiki ada kan? Tidak ada. Berarti Makanya Ibu sudah. kemarin sudah ngasih itu gambaran apapun yang disampaikan. Lalu terima kasih Bu Yani telah berbagi di pendampingan individu 3 kita kali ini, dan kemudian sudah melakukan refleksi tadi terkait potensi penggerak, Bagjanya dan PSE-nya. Kemudian Bu Yani untuk pembelajaran daringnya agar terus diikuti sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dan tugas-tugasnya tetap masuk ke LMS sesuai dengan tugas yang diberikan. Nah, untuk
pendampingan individu berikutnya, yaitu pendampingan individu 4. Saya perlu jelaskan sedikit, yang mana di PI 4 besok itu kita melakukan semacam pelaksanaan proses pembelajaran, yang mana Bu Yani sebagai CJP itu akan melakukan proses pembelajaran yang di situ tuh ada tergambar 3 hal. Yang pertama yaitu diferensiasinya, kemudian sosial emosionalnya, dan budaya positif. Nah, itu yang tergambar dalam proses pembelajaran yang dilakukan di PI 4 itu. Nah, sebelum itu Bu Yani harus membuat semacam rencana pembelajarannya atau modul ajarnya, yang mana rencana pembelajaran ini perlu tergambar dalamnya diferensiasi, kemudian pembelajaran sosial emosional, lalu budaya positif. Nah, setelah SPP itu selesai, atau rencana pembelajaran itu selesai, Bu Yani harus menyerahkan dulu ke saya sebagai penilai praktik untuk diperbaiki bersama, diskusikan bersama. Nah, kemudian baru dikembalikan ke Bu Yani. Nah, setelah itu baru Bu Yani melakukan proses pembelajaran, dan saya mengamati atau mengobservasi proses pelaksanaan pembelajaran di kelas. Nah, sebelum itu di kelas mana rencana Bu Yani? Di kelas 2 ya, karena Bu Yani wali kelas 2 itu di kelas 2. Nah, maka kalau ada apa rencananya mata pelajaran? PPKN, pendidikan di kelas. Nah, lalu di sini ketentuannya adalah Bu Yani itu minimal 2 JP, minimal. Nah, jadi Bu Yani melakukan proses pembelajaran itu minimalnya 2 jam pembelajaran untuk mata PPKN tadi. Nah, lalu mau 3 JP juga boleh, yang jelas dari pendahuluan sampai asesmennya, sampai refleksi. Nah, kemudian ingin lanjut OLPI 4 itu menunggu dulu dari PGP. Kemudian kalau tadi jadwal rentang waktu tanggalnya tuh Bu Yani di sini, kapan Bu Yani bisa di tanggal-tanggal yang ada. Dan terkait dengan pembelajaran daring, itu saya selalu memantaunya di LMS, di jurnal komunikasi juga, di matematika terhadap PGP. Itu terus Bu Yani tetap konsisten dengan tugas-tugasnya dan lebih kreatif, inovatif lagi dalam pembuatan ya yang ada di LMS itu misalnya. Kemudian terima kasih Bu Yani. Mungkin untuk pendamping individu 3 ini ada yang perlu ditanyakan? Berarti sudah cukup jelas ya apa yang Bu Yani lakukan di PI 4 nantinya. Baik Bu Yani, untuk PI 3 ini mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih atas waktu yang Bu Yani berikan. Semoga bisa memberikan semacam pembelajaran dan motivasi dan peningkatan kompetensi bagi Bu Yani. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.